Talita Fauzi, umurku 17 tahun lebih sedikit. Dan di video kali ini aku ingin berbagi cerita tentang perjalanan sampai akhirnya aku bisa diterima sebagai mahasiswa Magister Ilmu Keberlanjutan Universitas Padjadjaran. Aku memutuskan untuk melanjutkan pendidikan S2 setelah 2 tahun lulus dari S1 Teknik Pertambangan dan memiliki pengalaman kerja selama 2 tahun lamanya. Jadi selama bekerja, aku tuh sadar bahwa dunia tambang itu gak cuma bicara soal produksi, tapi juga kita harus tahu bagaimana keberlanjutannya, bagaimana mengelola lingkungan, energi, dan dari aspek ESG-nya juga. Nah, dari sana itulah alasan aku ingin lanjut studi S2 ini. Aku daftar S2 ini melalui jalur masuk SMUP atau seleksi masuk Universitas Padjadjaran Pascasarjana gelombang 3 di sesi 1. Proses pendaftarannya juga cukup panjang. Sebelum bisa dinyatakan lolos administrasi, aku harus siapin berbagai persyaratan. Kayak contohnya tuh ada ijazah, terus ada transkrip nilai, terus ada statement of purpose, lalu ada sertifikat tes kemampuan akademik atau kita bisa sebut TKA. Waktu itu aku TKA-nya itu pakai yang PLTI. Lalu ada TPA Bappenas, dan itu semua harus di-upload di portal SMUP Unpad. Nah, untuk penilaiannya juga lumayan, sepertinya sih mempertimbangkan jejak akademik juga ya, apakah jurusannya selinear dengan S1 sebelumnya atau tidak. Nah, setelah kalau lolos seleksi tadi, lanjut ke wawancara. Nah, di gelombang 3 sesi 1 yang aku ikutin ini, jadi finalisasi pendaftarannya itu terakhir kemarin 13 Juli. Jadi aku tuh bener-bener buru-buru ya, kayak tes-tesan semuanya, tes bahasa Inggris, tes TPA-nya. Terus wawancaranya itu aku di tanggal 22 sampai 24 Juli 2026. Dan seleksi wawancaranya diumumkan pada tanggal 31 Juli 2026. Jujur, perjalanan ini tuh gak semudah yang aku bayangkan, apalagi persiapanku kurang dari 1 bulan ya. Jadi selama tes itu ada aja pasti rasa anxiety, rasa kayak deg-degan, kayak bisa gak sih lolos dan bisa gak sih kayak kekejar gitu. Nah, di video ini aku mau kasih insight buat teman-teman karena kemarin waktu wawancara aku sempat videoin juga, aku nge-record waktu aku wawancaranya. Jadi silahkan ditonton wawancara berikut, semoga bisa membantu. Selamat pagi Bu Susanti. Selamat pagi. Baik, mulai ya wawancaranya. Baik Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Talita hari ini untuk mengikuti proses selanjutnya dalam penerimaan mahasiswa baru di Universitas Padjadjaran. Pertama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya saat kita ini. Saat ini saya diangkat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Keberlanjutan, di mana Talita akan melanjutkan studinya. Nah, selanjutnya silakan Talita memperkenalkan background pendidikan Talita apa, kemudian saat kegiatan Talita apa saja, gitu kan, dan kenapa Talita ini melanjutkan studi ilmu keberlanjutan. Baik, izin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya Ibu Susanti. Perkenalkan, nama saya Talita Fauzi. Saya adalah lulusan S1 Teknik Pertambangan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan IPK 3,44. Saat masa perkuliahan, saya aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan. Saya pernah menjadi ketua divisi keilmuan di Himpunan Tambang UIN Jakarta. Lalu saya juga mengukir beberapa prestasi akademik, seperti saya pernah melakukan publikasi jurnal di Terindeks Sinta 2. Lalu saya pernah menjuarai lomba karya ilmiah, saya pernah menjuarai lomba Liga Debat Mahasiswa. Lalu saya juga pernah menjadi delegasi student exchange ke kampus di Thailand. Saat ini saya aktif bekerja
di organisasi profesi pertambangan, yaitu Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Saat ini saya bekerja sebagai staf lembaga riset profesi, yang dimana pekerjaan saya tersebut itu mengatur seperti jalannya pelatihan dan sertifikasi, pengaturan silabus, lalu ada berbagai teknis lainnya. Di tempat kerja saya sekarang, yaitu di Perhapi, saya aktif juga mengikuti berbagai fokus group discussion, khususnya yang lagi ramai diperbincangkan sekarang, yaitu fokus group discussion ESG. Jadi tempat kerja saya itu sebagai pelopor pembuatan draft ESG khususnya untuk komoditas nikel. Itu lagi hangat diperbincangkan sekarang. Selain itu juga saya juga aktif mengikuti riset bersama banyak senior di sini, khususnya ada yang melakukan riset mengenai buku ekonomi hijau pertambangan seperti itu. Jadi dari tempat kerja saya ini, saya sudah 2 tahun bekerja dan begitu banyak isu-isu yang saya lihat secara real di lapangan, secara real, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang saya pelajari. Jadi mengapa alasan saya ingin mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di program ilmu keberlanjutan UNPAD? Yang pertama, tadi saya bilang bahwa setelah saya bekerja, saya langsung melihat bahwa banyak isu-isu dan tantangan industri khususnya di pertambangan yang perlu dikaji lagi, seperti dampak lingkungan, sosial, bagaimana kebermanfaatan kepada masyarakat, tata kelolanya lebih penting lagi. Jadi bagaimana kebijakan-kebijakan yang sudah ada itu bisa diaplikasikan di masing-masing perusahaan, seperti itu. Jadi memang tantangan sekarang itu perusahaan tambang khususnya udah tidak lagi untuk bagaimana mendapatkan produksi yang banyak, bagaimana mendapatkan keuntungan yang banyak, sudah tidak lagi. Karena saat ini yang sedang ramai itu bahwa kita tuh perlu, khususnya semua perusahaan tambang, untuk bisa menerapkan khususnya 3 pilar, bahwa 3 pilar itu ada environmental atau lingkungan, sosial, lalu ada governance atau tata kelola, seperti itu Ibu. Baik, terima kasih. Nah, berarti udah ada. Nah, lalu ada ilmu keberlanjutan di UNPAD dari siapa? Izin Bu, saya tahu ada program ilmu keberlanjutan dari salah satu senior saya di tempat kerja saya. Oh gitu. Iya, jadi langsung memberikan infonya kepada saya. Sebelum itu belum seniornya? Oh, tapi senior tersebut tidak berkuliah di ilmu keberlanjutan UNPAD, namun gitu. dosennya di situ seperti itu. Dan terkait dengan kurikulumnya, pernah lihat belum kurikulumnya? Kurikulumnya saya belum terlalu banyak mempelajari, tapi yang saya pahami bahwa kurikulum di ilmu keberlanjutan UNPAD ini sangat memiliki banyak keunggulan Bu. Saya sangat salut bahwa di sini tuh bukan multidisiplin lagi, tapi sudah transdisiplin. Dimana yang tadi saya bilang bahwa bersifat komprehensif. Jadi di sini dipelajari secara mendalam bagaimana aspek sosial, bagaimana aspek lingkungan, ekonomi, bahkan kebijakan dan tata kelolanya Bu. Jadi itu sangat dibutuhkan untuk saya bagaimana mendapatkan solusi pada tantangan industri saat ini, seperti itu. Oke. Nah, terus selanjutnya, bentar ya, sambil ini selesai kamu harus masuk emailnya itu deh ya. Baik Ibu. Ya. Nah, ini tadi kan nulis artikel sudah. Nah ini, Bu udah kebayang nggak rencana risetnya kira-kira mau apa? Rencana riset. Gagasan awal saya, riset tesis saya itu terkait dekarbonisasi melalui elektrifikasi. Jadi judul riset tesis saya itu evaluasi kelayakan elektrifikasi pada armada operasional tambang sebagai strategi dekarbonisasi, studi komparatif lintas komoditas pada industri pertambangan di Indonesia. Seperti itu Bu. Wah, menarik ya ininya ya, rencana risetnya tadi. Nah terus ini kan kita dari saya mulai belum masuk nih, suka disuruh cepat-cepat keluar, soalnya dia lama-lama boleh berhenti saja gitu kan. Sekarang kalau kalian ini posisi di mana, di Bandung atau di Jakarta? Saya posisinya di Jakarta Bu. Oh di Jakarta, Ya. Tidak masalah apakah dari tempat bekerja kalian, kalau kalian sambil bekerja, mengikuti kuliah gitu kan. Dan gimana strateginya biar bisa cepat selesai di semester? Untuk strategi saya, yang saya
pelajari ya Bu, bahwa kan kalau di Magister Ilmu Keberlanjutan Unpad ini total SKS-nya mungkin sekitar 40-an ya Bu, 40 lebih. Nah mungkin dari semester pertama saya akan mengikuti tentang pembelajarannya itu, lalu sambil saya menyusun riset dan juga bimbingan kepada dosen pembimbingnya Bu terkait tesis saya itu. Jadi saya akan mengusahakan secepat mungkin saya bisa lulus, karena Bu izin juga mungkin disclaimer, saya juga waktu di S1 saya adalah lulusan pertama Bu di teknik pertambangan seperti itu. Jadi saya sangat berambisi untuk bisa menyelesaikan secepat mungkin dan juga kalau bisa mendapatkan pembaruan atau novelty-nya Bu pada riset saya. Itu menjadi tantangan buat saya dan menarik seperti itu. Alhamdulillah kalau itu bisa ibaratnya nggak perlu nanti mendorong-dorong karena muridnya niat sendiri udah cepat selesai ya. Iya Bu. Jadi dari pimpinan tidak ada masalah, pengalaman studi juga tidak ada masalah ya. Baik, jadi saya sebenarnya cukup semua ini untuk penilaiannya, karena tadi sesuai informasi yang ditimbang biayanya dari mana? Biaya pribadi atau dari siswa? Saya sudah merencanakan dari awal bahwa saya akan melakukan pembiayaan perkuliahan S2 ini secara mandiri Bu. Iya, namun tidak menutup kemungkinan kalau ada dibuka beasiswa internal atau eksternal dari Unpad Bu, saya akan mendaftar seleksinya Bu, seperti itu. Iya, tapi saya tidak mengganggu Bu, jadi saya tidak berpacu pada beasiswa karena sejak awal saya sudah ada niat untuk pembiayaan mandiri Bu. Pembiayaan mandiri ya. Jadi sudah tenang ya, kalau Ya, Bu. cepat-cepat kerja, ada memikirkan lagi hal-hal lain di studi dan pekerjaan. Baik, sudah cukup dari saya. Terima kasih atas semua penjelasannya. Kalau 4 tahun terbersihannya, karena waktu kelulusan dengan proses administrasi waktunya tidak lama, jangan sampai ketinggalan. Mudah-mudahan nanti kita bertemu dalam situasi sebagai dosen dan mahasiswa bersama sindikas akademika ya. Baik, terima kasih banyak. Kita meninggalkan ruangan, melanjutkan aktivitas berikutnya. Sukses dan lancar selalu. Baik, terima kasih banyak Bu Susanti atas Sama-sama. waktunya dan masukannya. Pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Lalu tibalah hari yang paling ditunggu, yaitu hari pengumuman. Aku masih ingat saat pembukaan portal hasil seleksi, jantung tuh rasanya deg-degan terus. Dan alhamdulillah aku dinyatakan lolos sebagai mahasiswa Magister Ilmu Keberlanjutan Universitas Padjadjaran. Rasanya campur aduk, senang, lega, bersyukur, karena semua proses belajar, semua rasa takut, semua perjuangan selama beberapa hari mendekati finalisasi registrasi bisa terbayarkan, alhamdulillah. Namun setelah pengumuman itu belum selesai, jadi masih ada proses registrasi ulang, pembayaran biaya pendidikan, mengurus izin agar tetap bisa bekerja sambil menjalani kuliah, dan syukurlah semuanya berjalan lancar sehingga aku resmi menjadi mahasiswa baru, alhamdulillah. Jadi pesanku, kalau kalian yang sedang menonton ini dan lagi mempersiapkan S2, semoga pengalamanku bisa menjadi tambahan gambaran atau sedikit bayangan untuk kalian bahwa jangan takut kalau merasa belum pintar, jangan menyerah. Kalau nilai tes pertama belum sesuai harapan, terus belajar. Karena aku pun tes bahasa Inggrisnya 2 kali. Yang pertama itu tidak sesuai skornya, lalu yang kedua untungnya bisa sesuai. Kita nggak pernah tahu, mungkin kesempatan terbaik itu datang ya pas kita pertama gagal, lalu yang kedua kali gagal lagi, tapi yang ketiga kita bisa aja sukses. Makasih untuk yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di perjalanan kuliah S2 ku di Universitas Padjadjaran. See you.